Pada suatu pagi, Udin berjalan ke pangkalan ojek dan bertanya pada kang ojek yang sedang mangkal. "Bang, abang tukang ojek ya?" "Iya mas, ayo saya antar. Masnya mau kemana?" ujar kang ojek. "Ke gang depan. Berapa ongkosnya bang?" tanya si Udin. "Ke gang depan cuma 10.000 mas," jawab kang ojek. "Kalau ke perempatan depan yang di sana, berapa?" "Sama mas, 10.000. Kalau ke pasar depan, berapa bang?" 15.000 aja mas. Kalau ke mall berapa bang?" tanya Udin lagi. Kang ojek pun sedikit terlihat kesal karena ditanya terus. Lalu dia pun menjawab, 20.000 mas. Masnya ini sebetulnya mau naik ojek enggak sih? Dari tadi kok nanya terus. Sambil cengengesan, Udin pun berkata, "Hehehe, enggak bang. Soalnya saya juga mau ngojek di sini sama kayak abang." Udin dan Ona adalah pasangan suami istri yang baru 6 bulan menikah. Namun, karena berbeda keyakinan, mereka memutuskan untuk bercerai. Udin pun curhat dengan Jupri. "Lu kenapa bisa bercerai sama Ona, Din?" tanya si Jupri. Lalu Udin pun menjawab, "Karena perbedaan keyakinan, Pri," ucap Udin dengan nada sedih. "Berbeda keyakinan gimana maksud lu? Kalian kan sama satu agama," tanya Jupri dengan heran. Udin pun terdiam sambil menatap ke satu arah, lalu berkata, "Pri, selama ini emak gua selalu bilang kalau gua itu laki-laki yang ganteng, dan gua selalu meyakini itu. Tapi semenjak pacaran sampai nikah, Ona sama sekali nggak bisa meyakini bahwa gua memang ganteng. Dan si Ona selalu saja mempermasalahkannya." Di warung Cemimin, Jupri sedang ngopi dengan ditemani goreng pisang yang hangat, serta sebatang rokok di sela jarinya. Tidak lama kemudian, sahabatnya, yaitu Udin, datang dan duduk sambil meminta 1 batang rokok pada si Jupri. Dengan wajah yang heran, Jupri pun bertanya, "Bukannya kata lu lagi program berhenti merokok, Din?" "Iya, Pri, lagi program. Tapi baru tahap pertama," jawab Udin sambil menyalakan korek. "Tahap pertama? Maksudnya tahap pertama gimana?" tanya si Jupri. Lalu si Udin pun menjawab, "Tahap pertama itu ya berhenti beli rokok, Pri." Saat itu Ibu Ani menjenguk tetangganya yang bernama Ibu Asi karena anaknya baru habis disunat. "Mana bu anaknya yang baru habis disunat?" Lalu Ibu Asi pun menjawab, "Itu ada di kamar bu. Ibu Ani masuk aja," sahut Ibu Asi yang sedang menyapu di teras. Beberapa saat kemudian Bu Ani masuk ke kamar dan 5 menit kemudian dia pun keluar lalu berkata, "Wah, bentuknya bagus dan rapi ya bu. Jadi gemes saya pengen cepat pulang." Dengan wajah yang heran, Ibu Asi bertanya, "Loh, emangnya Bu Andi lihat yang mana? Yang di kasur atau di sofa?" "Saya lihatnya yang di kasur bu," jawab Ibu Ani. Ibu Asi pun tersentak dan kaget, lalu berkata, "Anak saya yang di sofa, yang di kasur, itu suami saya bu." Di warung kopi, Udin sedang ngobrol sama si Jupri. "Pri, si Ona habis curhat sama gua." "Si Ona curhat apa Din sama lu?" tanya si Jupri. "Ona bilang gini Pri, laki-laki itu brengsek, manisnya cuma kalau ada maunya aja. Terus laki-laki itu kurang ajar, kalau nggak dikasih dulu perhatiannya minta ampun. Giliran udah dikasih, cueknya setengah mati. Terus bilang apa lagi Din?" tanya Jupri lagi. Lalu Udin pun meneruskan, "Laki-laki itu buaya. Lihat bening dikit aja, matanya udah jelalatan. Dan gua sebagai lelaki ikut prihatin dan setuju dengan pernyataannya si Ona. Maka dari itu Pri, gua bersumpah gua nggak bakalan kawin sama yang namanya laki-laki." Jupri pun kaget dan langsung menyaut, "Lah, lu itu kan laki-laki juga Udin. Lu mau main anggar?" Udin mendatangi klinik untuk berobat. Lalu dokter pun bertanya, "Awalnya gimana pipi dan muka Anda sampai bengkak seperti itu?" "Akibat lebah dok," jawab Udin sambil meringis.
Lebah jenis apa sapi bisa menyangat sampai sebegitu bembaknya? Tanya dokter lagi dengan heran. Lalu Udin pun menjelaskan. Lebah biasa dok, dan lebah itu juga belum sempat menyengat wajah saya. Awalnya, saat saya sedang tidur di bawah pohon, lebah itu cuma hinggap di muka saya. Sebelum lebah itu sempat menyengat, istri saya sudah menghantamnya dengan sekop. Jupri sedang dipijat kepalanya oleh Ani istrinya di rumah sore itu. Pasalnya, Jupri sering mengeluh sakit kepala. Sambil memijat, Ani bertanya, "Bang, kenapa sih abang sering banget sakit kepala? Mau Ani ambilin obat?" "Gak tahu, An. Minum obat pun kayaknya sama aja. Nggak mempan," jawab Jupri sambil merem menikmati pijatan istrinya. "Sejak kapan sih abang mulai sering sakit kepala?" tanya Ani lagi. Lalu Jupri pun menjawab, "Sebelum menikah, abang silat-silat aja. Jarang banget sering sakit kepala begini. Tapi semenjak nikah sama kamu aja, An, abang sering banget yang namanya sakit kepala. Sering pusing di kepala abang." Suatu pagi, Rani mendatangi rumah Pak RT dengan niat mau membuat KTP. "Permisi Pak RT, saya mau buat KTP." Pak RT pun menyerahkan formulir, lalu berkata, "Isi dulu data dirinya ya Neng." Kemudian, Rani pun mengambil formulir tersebut dan membacanya. Lalu, Rani pun bertanya, "Namanya ditulis ya Pak?" "Iya, yang jelas," jawab Pak RT. "Tempat dan tanggal lahirnya ditulis ya?" "Iya, ditulis juga." "Terus ini alamat sama agama ditulis?" "Ya iyalah ditulis Neng. Gimana sih?" ujar Pak RT dengan nada kesal. "Kalau jenis kelamin ditulis juga Pak." Pak RT pun semakin kesal dengan pertanyaan Rani, lalu menjawab, "Gak usah, kamu ambil HP, lalu kamu foto jenis kelamin kamu dengan jelas." Seorang supir bus antar jemput orang gila menghentikan kendaraannya karena salah satu bannya kempes. Waktu sedang menukar ban, si supir nggak sengaja nendam 4 baut ke selokan dan hilang. Dengan paniknya, si supir ngomong, "Waduh, gimana saya mesti masang ban ini kalau bautnya nggak ada?" Kemudian, dari dalam bis, salah satu pasien pun menyahut, "Bang, copotin aja tuh 1 baut dari masing-masing 3 roda yang ada. Ntar kalau ada toko baut, abang tinggal beli deh tuh 4 bautnya." Si supir pun langsung nyaut, "Lah, bener juga. Cerdas juga kamu. Tapi kok kamu bisa masuk ke rumah sakit jiwa sih? Hello, kita ini cuma gila, bukan bego kayak abang."